Itu diucapkan saat menutup Kongres Ekonomi Umat dan ada nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang terucap dari mulut Wakil Presiden Yusuf Kala. Wapres mengungkit nama SBY karena ingin mengkritisi salah satu kebijakan yang ia anggap telah menzalimi masyarakat, khususnya warga menengah ke bawah. Kebijakan tersebut adalah tentang bunga kredit usaha rakyat yang mencapai 22% di era SBY. Benarkah kebijakan yang dikeluarkan ini benar, seperti kata Pak JK tadi, telah menzalimi rakyat kecil? Kita bahas bersama Ibu Lely Aryani, seorang analis politik, dan Pak Roy Suryo, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat pagi, Pak Roy, Bu Lely, terima kasih sudah hadir. Ya. Saya mau tahu dulu, Pak SBY sudah tahu dong ya? Sudah. Bagaimana reaksinya pada saat mendengar perkataan Pak JK? Senyum saja, dan beliau sampaikan waktu itu kebetulan ada Pak Syarif dan kebetulan ada saya, karena kami baru saja melakukan sebuah gerakan untuk rakyat. Ya, jadi Demokrat bangkit kembali untuk rakyat dan berjuang bersama rakyat di Kepri, di Tanjung Pinang dan Batam. Dan karena memang yang lebih ahli dalam bidang ekonomi dan waktu itu menangani KUR adalah Pak Syarif Hasan, ya, mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka kemarin yang memberikan statement pertama kali adalah Pak Syarif Hasan. Dan Pak Syarif Hasan pun secara proper sudah memberikan penjelasan detail tentang itu. Jadi artinya sebenarnya tidak ada yang salah dari kebijakan waktu itu. Karena apa yang dilakukan waktu itu mungkin yang dilihat oleh Pak JK ini bunganya adalah bunga yang menurun, ya, 23%. Padahal sebenarnya kalau dihitung secara flat ya sama saja. Jadi orang harus lihat ya, bunga kayak kita mau beli perumahan atau kita mau mengkredit sesuatu. Kan kadang-kadang kita tergiur dengan bunga yang rendah, bunganya 11%, tapi ternyata itu flat. Ya kalau flat sama aja dengan misalnya bunganya tampak tinggi tapi menurun. Dan kemudian waktu itu ada penjelasannya bahwa kalau bunga diberikan toh waktu itu ada 33 bank yang memberikan kredit. Jadi waktu itu pemerintahan Pak SBY Budiono dan waktu itu Menteri Koperasinya adalah Pak Syarif Hasan juga sudah menyalurkan itu secara langsung melalui 33 bank dan lebih dari 20 bank perkreditan atau bank pemerintahan daerah BPD. Tapi jadi, tadi Pak JK juga mengatakan bahwa ia mengakui ini memberatkan. Jadi mungkin secara teori dan teknisnya bunga ini menurun. Kembali lagi detail bunga itu kan ada pada saat orang mendalami begitu. Tapi dianggap memberatkan bahkan sampai menyebabkan beberapa pengusaha ini sampai gulung tikar begitu. Ya, sekali lagi itu mungkin satu penjelasan yang mungkin perlu disampaikan. Ya mungkin Pak JK ingin menyampaikan bahwa sekarang ada kebijakan dari pemerintah sekarang yang ingin menurunkan bunga itu. Boleh-boleh saja, tidak ada soal. Tapi mungkin tidak elok juga kalau kemudian harus menyalahkan yang lalu. Padahal sebenarnya kebijakan sama. Intinya gini, dulu dengan bunga yang sama dan bank yang memberikan pun sangat banyak. Sekarang dengan bunga 7%, coba dilihat berapa bank yang bisa menyalurkannya. Ya kalau kita ingin apple to apple ya. Nah saya tidak ingin membandingkan, terutama karena saya sekarang ada di Komisi 6 yang juga menangani masalah perdagangan. Ya tidak ingin kemudian karena permasalahan bunga ini kemudian nanti malah membuat di satu sisi ini diturunkan, tapi membuat tidak bisa tersalurkan. Kan sama saja. Ibaratnya sama saja dengan kemarin misalnya ada sembako, sembako murah sekian, tapi kenyataannya nggak ada di lapangan, ya kan? Kan lebih baik memang harga itu dipatok atau bunga tadi kredit tadi dipatok realistis, tetapi bisa disalurkan oleh 33 bank waktu itu, dibandingkan dengan sekarang mungkin diturunkan sekali, tapi tidak ada bank yang bisa menyalurkan atau sedikit sekali, Bang. Jadi sebenarnya ya ini gimmick aja ya. Kalau bahasa politik aja kalau Pak JK ingin menyampaikan seperti kata Pak Roy tadi, kalau Pak JK sebenarnya inti dari pesannya adalah menyampaikan bahwa dari 9% pemerintah akan menurunkan lagi ke 7%. Boleh saja. Kan tidak perlu menyebut nama Pak SBY sebenarnya. Ya mungkin. Apakah Pak SBY tidak bertanya-tanya, loh kenapa saya harus dibawa-bawa begitu? Enggak apa-apa, beliau senyum aja kan sering kan pemerintah sekarang membawa-bawa yang lalu, ya kan? Enggak apa-apa, ya ini biasa saja. Ya kami menganggapnya ini mungkin cara dari pemerintahan sekarang yang ingin membuat perbedaan. Tapi kalau sebenarnya masyarakat ya mengkaji lebih dalam, sama saja. Toh satu kebijakan dari satu pemerintahan itu selalu ada yang plus, selalu ada yang minus. Kita akui misalnya dulu kenapa pembangunan, misalnya Mas Tim, kalau kita bandingkan dari sisi yang, kenapa dulu pembangunan infrastruktur mungkin tidak tampak seagregatif sekarang, ya? Karena dulu juga melihat utang kita dulu juga tidak seberani sekarang, gitu loh. Mungkin sekarang berani membangun begitu, tapi dengan utang yang triliunan luar biasa, akibatnya nanti anak cucu kita kan yang malah repot. Jadi semua pemerintahan itu pasti ada sisi baiknya dan
Menurut saya persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Oke. Yang penting masyarakat bisa tahu, yang penting masyarakat bisa mendapatkan kreditnya. Apa gunanya kredit yang murah, ya bunganya, tetapi malah sulit mencarinya. Di pasar tidak ada. Ya lebih baik, ya udahlah kita realistis saja. Dan ini menurut saya satu gimmick saja ya, dari pemerintah. Oke, Bu Lely, Anda melihatnya perlukah SBY menanggapi secara langsungkah mengenai hal ini lagi-lagi karena kan sebenarnya tidak perlu menyebut nama SBY di sini. Iya. Ini gara-gara bunga loh Mas Surya. Jadi memang bunga berbunga gitu. Dalam politik itu selagi bersama memang berbunga-bunga gitu ya. Setelah tidak bersama membahas bunganya layu gitu ya. Jadi ini memang persoalan diksi politik yang digunakan oleh para elit kita. Kebanyakan memang suasana baru saja tenang gitu kan. Untungnya tadi perlukah Pak SBY menanggapi? Tidak perlu menurut saya. Dan ini sudah bagus. Cukup prajuritnya. Prajuritnya saja yang turun gunung gitu kan. Karena apa? Kalau Pak SBY nanggapin nanti baperan dikira lagi kan seperti itu. Ini persoalan diksi politik sekali lagi saya nyatakan bahwa memang elit itu perlu mempertontonkan kesantunan, etika berkomunikasi politik yang memang sebenarnya kalau ingin menyampaikan sesuatu mungkin dengan kalimat yang low context saja, nggak usah high context seperti itu. Karena ini akan menyesatkan publik dalam merespon apa yang disampaikan di pesan politik itu sendiri. Pak JK pernah bersama Pak SBY, meskipun pada saat itu memang muncul persoalan ya Mas Suryo ya, seolah-olah antara Pak JK sama Pak SBY dua matahari kembar seperti itu. Meskipun tidak sebenarnya, kendali tetap di tangan Pak SBY. Iya, tapi apresiasi publik, persepsi publik saat itu menunjukkan ada bahwa yang terbentuk ke sana begitu. Iya, image politik juga seolah-olah ada matahari kembar di keduanya. Lalu kemudian Pak SBY beralih pasangan gitu ya dengan Pak Budiono. Tentu sepanjang itu Pak JK bukan siapa-siapa waktu itu, maksudnya bahwa beliau tidak menjabat apapun gitu kan. Lalu sebuah gerak politik itu menjadi amatan yang mungkin dikajinya secara berulang. Oh waktu zaman saya begini, zaman mereka begini. Lalu kemudian saya hadir kembali di panggung kekuasaan, lalu mencoba memandikan. Menurut saya Pak JK memang tidak perlu menyatakan seperti itu, cukup mengatakan bahwa kalau dulu misalnya, kalau dulu itu kan bisa menyinggung dirinya sendiri kan, artinya kan kalau dulu Indonesia pernah mengalami ini, mengalami pasang surut tentang bagaimana menyiasati membantu rakyat lewat kredit usaha kecil dan sebagainya. Lalu kemudian kita sekarang mencoba kembali untuk kembali ke sana, cukup dengan kalimat seperti itu. Diksi politiknya menurut saya. Tapi kalau kembali lagi ke diksi politiknya, seberapa keras menurut Bu Lely ini? Karena dia menggunakan kata-kata seperti kesalahan besar, menzalimi begitu kan. Sebenarnya kalau secara pribadi saya kira cukup keras gitu. Bahkan bisa dibilang sangat keras sebenarnya kata-kata yang digunakan itu. Nah, untungnya menurut saya Pak SBY sekarang tenang seperti itu. Kalau Pak SBY menjawab lewat tweetnya bakal rame lagi nih negeri. Dan bisa justru menjadi negatif juga Pak. Negatif. Jadi komunikasi politik itu kan bisa disampaikan secara langsung, tetapi dia bisa mempengaruhi orang yang dalam situasi pertentangan. Jadi mereka yang bertentangan itu tentu saja yang di bawah-bawah ini udah marah banget, saya tahu tuh. Makanya Pak Syarif Hasan lebih bagus menanggapi karena beliau yang ada di bawah manajemen itu, di bawah kementerian yang menangani persoalan itu. Jadi cukup selesai di sana. Sekarang Mas Surya ikut menangani nih persoalannya, ikut menjawab persoalan ini. Harus menjelaskan juga. Harus menjelaskan juga, tapi saya minta juga yang di bawah juga dengan bahasa yang santu. Jadi jangan membalas api dengan api gitu. Cobalah balas dengan air. Jadi kalau kekerasan, kami membalas api dengan CO2 kok. Jadi biar apinya dingin. Kalau benar tidak, kalau tampaknya Pak SBY cukup tenang mendengar kata-kata yang sebenarnya cukup keras ini. Yang kurang tenang justru yang di bawah, jangan yang panas. Tapi ya itu harus ya karena lihat orang yang disebut namanya saja masih tenang, jadi tidak bisa ikut panas. Tapi sebenarnya ada keinginan untuk membantah juga pastinya Pak Raya, khususnya dari jajaran di bawah Pak SBY. Makanya kemarin orang yang pertama kali menjawab ya, kami tidak mengatakan membantah, menjelaskan kepada masyarakat adalah Pak Syarif Hasan. Dan Pak Syarif Hasan sama-sama wakil ketua umum. Tapi beliau dulu adalah Menteri Koperasi dan UKM yang sangat mengerti betul bagaimana penyaluran kredit usaha itu, bagaimana penyaluran KUR itu. Jadi artinya sudah tepat sekali. Ya, saya memang dalam posisi sekarang kebetulan di komisi yang menangani itu dan kemudian dalam posisi sama-sama wakil ketua umum. Jadi untuk lebih menjelaskan lagi kepada masyarakat. Tapi intinya gini, itu hanya masalah detail teknis saja.
yang soal bunga menurun, bunga flat, yang saya kira itu memang perlu harus dijelaskan Bu Leli. Tapi penjelasannya saya sangat sepakat, terima kasih. Tidak perlu harus dengan emosional atau tidak perlu harus kemudian berbalas lagi pantun, berbalas pantun ya. Ya biarkan pemerintahan ini bekerja sebaik-baiknya dan kita berikan kebebasan untuk berkreatif. Berpihak kepada rakyat seperti juga kami Partai Demokrat kemarin juga terjun bersama rakyat, tapi tidak perlulah kita harus membanding-bandingkan atau kita harus kemudian mengadukan ya, karena memang tidak pernah ada yang sama ya, karena dalam satu pemerintahan itu pasti ada satu masa yang berbeda. Katakanlah dulu misalnya kita bandingkan dengan zaman Pak Harto semua serba murah ya gitu, atau misalnya zaman sekarang iya dulu misalnya kurs berapa ya, perbandingan antara rupiah dan kemudian dengan dolar berapa, kemudian dengan harga pasar berapa. Dulu misalnya harga 1 barrel minyak berapa, dan kemudian tidak ada harga kondisi yang kebutuhan sama di tidak pernah ada kondisi yang sama. Dan ada kemudian contoh kenegarawanan itu ketika Pak Habibie menggantikan Pak Harto. Pak Habibie itu tidak pernah menceritakan persoalan yang terjadi di zaman Pak Harto yang sebenarnya demikian parah dia juga ya tahu kita. pasti. Lalu Gus Dur juga menggantikan Pak Habibie demikian juga. Tapi memang ketika dimulai dengan Bu Mega, karena memang posisinya adalah oposisi ya. Jadi keluar nama satu presiden lagi deh. Jadi ada prinsip oposisi yang digunakan sehingga ada mulai kritik udah mulai masuk, mulai terlihat wah sekarang begini begitu. Tapi memang jelas posisinya oposisi kan. Bukan sebagai seorang mantan presiden begitu, tapi lebih kepada karena saat itu. Oposisi. Tapi yang melekat mantan presidennya juga kan, itu yang jadi jadi simbol kenegarawanan yang melekat pada figur seseorang itu turut menentukan harusnya bagaimana apresiasi dia terhadap kepemimpinan yang berlaku sesudahnya. Nanti di zamannya Pak Jokowi mungkin digantikan oleh yang lain juga akan mengkritisi persoalan yang terjadi di zaman Jokowi. Jadi seperti modeling seperti itu ya. Ada asosiasi terhadap pemerintahan sebelumnya. Dan apakah ini akan menjadi sesuatu yang sebenarnya ya bisa saja kembali lagi mengucapkannya bisa salah bisa tidak tergantung dari reaksi yang namanya terucap itu. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi sesaat lagi tetap sama kami di Sapa Indonesia Pagi.